Prosedur pembelajaran puisi. Untuk mengapresiasi dan mengkreasikan puisi, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi puisi. 2. Menganalisis unsur pembangun puisi. Dan 3. Mendemonstrasikan pembacaan puisi. Dan 4. Menulis puisi. 1. Mengidentifikasikan tema, suasana, dan makna dalam puisi. A. Tema. Puisi bentuknya jauh lebih pendek dibandingkan dengan teks sastra yang lain, seperti dongeng, cerpen, ataupun novel. Meskipun demikian, puisi menyajikan keutuhan tema, artinya satu puisi mengandung satu kesatuan tema. Tema-tema itu misalnya tentang keindahan alam, ketuhanan, perpisahan, hujan, atau pengharapan. Di dalam tema itu tersimpan juga amanat-amanat tertentu. Tema sebuah puisi dapat diketahui melalui pengenalan judul puisi, kata-kata semakna dan dominan, ataupun hubungan makna antar kata-katanya. B. Suasana. Dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Apakah dia ingin bersikap menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas, hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sikap penyair kepada pembaca ini disebut nada puisi. Selain itu, dikenal pula dengan suasana puisi. Adapun suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Suasana adalah akibat yang ditimbulkan puisi itu terhadap jiwa pembaca. Nada dan suasana puisi saling berhubungan. Nada puisi menimbulkan suasana tertentu terhadap pembacanya. Nada duka yang diciptakan penyair dapat menimbulkan suasana iba hati pembaca. Nada kritik yang diberikan penyair dapat menimbulkan suasana penuh pemberontakan bagi pembaca. Nada religius dapat menimbulkan suasana khusyuk bagi pembaca. 2. Menganalisis unsur-unsur puisi. Unsur puisi meliputi unsur fisik dan unsur batin. Selain itu, secara tidak langsung, unsur ekstrinsik pun berpengaruh pada sebuah puisi. A. Unsur fisik. Unsur fisik puisi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Perwajahan puisi. Tipografi adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi. 2. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Puisi menggunakan sedikit kata-kata yang dapat mengungkapkan banyak hal, sehingga kata-kata tersebut harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. 3. Citraan atau imaji, yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Citraan-citraan itu mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu yang dialami penyair. 4. Kata konkret adalah kata yang dapat memunculkan imaji karena dapat ditangkap indera. Kata ini berhubungan dengan
kiasan atau lambang seperti kata konkret salju di mana melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, atau kata konkret rawa-rawa melambangkan tempat kotor, tempat hidup bumi, kehidupan, dan lain-lain. C. Makna. Kata-kata dalam puisi bersifat unik berbeda dengan bahasa sehari-hari. Berbeda pula dengan karya-karya lainnya, seperti cerpen ataupun karya ilmiah. Kata-kata dalam puisi pun bersifat konotatif atau bermakna tidak sebenarnya. Sebagai contoh, perhatikan puisi sebuah sungai di daerah pegunungan berikut. Sebuah sungai di daerah pegunungan. Kucari jejak bidadari di batu-batu sungai. Kucari seperti dalam dongengmu, nawang wulan yang ayu. Namun perempuan itu melintas arus yang deras. Namun di hatiku ada perasaan cemas. Di bukit kelabu itu suara siapa? Di rumpun bambu itu bayang-bayang siapa? Aku mandi dan nyanyi di sungai ini. Aku mencium wangi lumpur bagaikan kenangan yang kabur. Gunato Sapari. Pada puisi itu antara lain ada kata-kata batu, sungai, arus deras, bukit kelabu, rumpun bambu, mandi, nyanyi, lumpur. Kata-kata itu telah mengalami penambahan makna berdasarkan hubungan dengan kata-kata sebelum ataupun yang sesudahnya. Misalnya, tidak mungkin seseorang mencari bidadari di bebatuan sungai. Tidak lazim pula ada bukit yang berwarna kelabu, yang ada berwarna hijau karena penuh dengan pepohonan, atau coklat karena hanya berupa gundukan tanah gersang. Bisa saja bukit kelabu yang dimaksud adalah kehidupan yang menyedihkan. Pemaknaan kata-kata konotatif bersifat subjektif. Hal itu bergantung kepada pengalaman, pemahaman, atau bahkan suasana hati dari pembacanya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pemaknaan suatu puisi berbeda antara penyair dengan pembacanya atau antar pembaca itu sendiri. 5. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif yang menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya makna. Gaya bahasa disebut dengan majas. Macam-macam majas yang mungkin digunakan dalam puisi yaitu metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdok, eufemisme, repetisi, anapora, pleonasme, antitesis, alusio, klimak, antiklimak, satire, pas prototo, totem proparte hingga paradok. Rima atau irama ialah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah maupun akhir. Baris puisi rima sangat menonjol dalam pembacaan puisi. Rima mencakup onomatop atau tiruan terhadap bunyi seperti eng yang memberikan efek magis bagi puisi seperti pada puisi Sutarji Kalsumbahri. Bentuk intern pola bunyi atau aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi atau kata, dan sebagainya. Mengulangan kata ungkapan selain rima dikenal pula ritma. Ritma merupakan tinggi rendah, panjang pendek, atau keras lemahnya bunyi. Bagai sedap malam menyirak kelopak, biar bersinar mataku sendu, biar berbinar. Kata-kata tersebut membangkitkan citraan melalui penglihatan.
2 sepoi, panas, payah terik, menghembus lemah, menyejuk badan. Kata-kata tersebut membangkitkan citraan melalui perabaan. 3 gelaku rayu membangkitkan citraan melalui pendengaran. Dengan kata-kata itu, penyair bermaksud menggambarkan keadaan dirinya ketika sedang berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ia menggambarkan dirinya lemah namun berada dalam suasana tentram. Melalui kata-kata itu pula penyair menunjukkan keinginan agar Tuhan mengisi seluruh kalbunya. Besarnya cinta, kerinduan, dan kepasrahan sang penyair akan Tuhannya juga dapat terbayangkan secara nyata melalui kata-kata itu. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, yaitu tentang prosedur pembelajaran puisi. Nah, setelah kita menyelesaikan prosedur pembelajaran puisi, marilah kita membuat satu puisi dengan tema yang bebas, dan silahkanlah dipilih diksi atau kata-kata yang mengandung isi-isi atau pesan yang ada di dalam keinginan kita puisi-puisi itu dengan makna yang dalam atau indah. Demikianlah pembelajaran puisi, prosedur pembelajaran puisi. Mudah-mudahan kita bisa membuat satu puisi yang kita suka, disesuaikan dengan keinginan kita, dan pembaca akan merasa bahwa puisi kita itu adalah puisi yang sesuai dengan tema yang kita bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.